Salam sejahtera untuk kita semua. Pace Ebene. Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi keluarga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Minggu 11 Desember 2022. Inspirasi Sabda diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Inilah Injil suci menurut Matius. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bagaimana kabar Anda saat ini? Sudahkah kita merasakan sukacita? Atau mungkin sebaliknya, saat ini kita mengalami kesedihan, kesusahan, dan penderitaan yang merenggut sukacita kita, baik karena permasalahan pekerjaan, masalah keluarga, atau harapan dan cita-cita belum tercapai. Saudara-saudari terkasih, kita telah melalui 2 minggu permenungan, penantian, dan menghidupi pertobatan pada masa Advent ini. Pada minggu pertama masa Advent, kita diajak untuk menyalakan lilin kenabian kita atau lilin harapan kita. Dan pada minggu Advent kedua, kita diajak untuk menyalakan lilin Bethlehem atau lilin damai dalam hidup kita. Mari kita bertanya pada diri kita, sudahkah kita menyalakan lilin tersebut dalam hidup dan hati kita? Sehingga pada minggu Advent ketiga ini, kita mampu mensyukuri pengalaman-pengalaman hidup dan mengalami sukacita pada minggu Advent ketiga ini. Saudara-saudari yang baik, pada minggu Advent ketiga ini, kita diajak untuk bersukacita. Minggu Advent ketiga ini biasa dikenal dengan Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari ini bernuansakan sukacita dari orang-orang yang menaruh harapan pada Allah dan berusaha menemukan damai dalam kehidupannya. Dalam bacaan pertama pada minggu Advent ketiga ini, dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 6a, dilanjutkan ayat 10, Nabi Yesaya menggambarkan sukacita itu seperti bunga mawar yang akan berbunga lebat, dan seluruh alam ciptaan bersorak-sorai karena kemuliaan Allah. Nabi Yesaya juga menggambarkan bagaimana Allah memberikan penglihatan kepada orang buta, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh berjalan, dan orang bisu akan bersorak-sorai
karena kemuliaan Allah telah dinyatakan. Nubuat ini semakin ditegaskan melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Penginjil Matius menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis yang dipenjara memerintahkan murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya, apakah dia yang telah dinanti-nantikan itu? Atau haruskah mereka menantikan orang lain? Mendengar pertanyaan Yohanes ini, tentu orang akan berpendapat dan berpikir bahwa Yohanes Pembaptis mulai ragu apakah Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Saudara-saudari, keraguan itu mengacu kepada peran Yohanes yang dikaitkan dengan Nabi Elia. Jika Elia diluputkan Tuhan dari tangan musuh-musuhnya, hal yang dialami Yohanes tidak sama dengan apa yang dialami oleh Elia. Ia dibiarkan berada dalam penjara, sementara Mesias sama sekali tidak berbuat sesuatu apapun untuk membebaskannya dari penjara. Bisa jadi Yohanes beranggapan bahwa Yesus barangkali sama seperti dirinya, yakni perintis jalan bagi sang Mesias itu. Tapi hal yang perlu kita pelajari dari Yohanes dalam pengolahan keraguannya, ia tidak mau berlama-lama. Keraguan yang berkecamuk menggerakkan hatinya untuk datang kepada Yesus melalui perantaraan murid-muridnya. Ia tidak tinggal dalam keraguan itu. Ia bertanya langsung kepada Yesus, benarkah Yesus adalah Mesias itu? Lalu Yesus menjawab pertanyaan Yohanes tersebut. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jawaban Yesus ini sekaligus menggenapi nubuat Nabi Yesaya mengenai umat Tuhan yang setia dan menghidupi warta cinta kasih Allah. Kesembuhan dari penyakit kusta dan kebangkitan dari kematian hanya dapat diberikan oleh Allah, dan tidak ada seorang manusia pun dapat melakukan hal tersebut. Jawaban Yesus ini menjadi ungkapan bahwa ia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Saudara-saudari terkasih, tentu kita pernah mengalami kekecewaan, keraguan untuk terus berharap kepada Yesus. Mungkin pekerjaan dan keluarga kita senantiasa dirundung permasalahan dan kedukaan. Tetapi kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya mengenai masalah-masalah kita tersebut? Dan betulkah permasalahan-permasalahan itu berasal dari Allah? Bisa jadi permasalahan-permasalahan itu muncul karena standar pengharapan kita adalah diri kita, dan kita menolak kehadiran Yesus dalam diri kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 7 sampai 10 yang menjadi bacaan kedua pada minggu Advent ketiga ini mengajak kita untuk bersabar dan meneguhkan hati kita sampai kedatangan Tuhan, yang digambarkan seperti petani menantikan hasil tanahnya. Penantian itu harus kita isi dengan hal-hal yang baik, mencintai keluarga kita, menghargai sesama manusia dan ciptaan, sadar dan mau bersyukur untuk semua yang kita peroleh dari usaha-usaha kita. Kita juga diajak jangan bersungut-sungut atau mulai mempersalahkan orang lain atas semua permasalahan dan penderitaan yang kita alami. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis ketika keraguan, permasalahan dan penderitaan dihadapinya, ia datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Yohanes mengajarkan kepada kita untuk rendah hati dan menemukan sukacita itu dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dunia yang saat ini
mengalami krisis dalam berbagai bidang, termasuk dalam hidup berkeluarga. Bacaan-bacaan hari ini atau tema yang kita renungkan dalam inspirasi sabda kita hari ini mengajak kita untuk belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia menemukan jalan pemecahannya melalui perjumpaan dan mendengarkan pengajaran Yesus melalui sabda-sabdanya. Oleh karena itu, perlu kita sadari pentingnya iman yang teguh, kerendahan hati, dan pertobatan. Mari kita menjadikan penderitaan dan permasalahan hidup sebagai kesempatan berharga untuk semakin mendekatkan diri, semakin mencintai, dan semakin menghargai Allah, keluarga, pekerjaan, dan alam ciptaan. Maka kita akan bersukacita. Salam sukacita dan kedamaian. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.